Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini game week ke-33 udah selesai dan sekarang kita akan masuk ke game week 34. Let's go. Oke, kali ini kita akan bahas game week ke-34. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan bahas dulu untuk tim review singkat untuk di game week ke-33 kemarin. Yang dimana game week ke-33 gue rasa cukup keren ya, dimana banyak nama-nama yang kita targetin cukup oke harusnya, tapi ternyata nggak oke. Kayak ada Madison di situ ternyata nggak oke ya. Dan juga ada Bruno Fernandes. Nggak sedikit juga teman-teman semua, banyak di Twitter gue lihat juga banyak yang menjual salah ke Bruno Fernandes. Dimana itu kesalahannya sangat fatal karena Muhammad Salah mencetak gol ya. Akhirnya ya setelah sekian lama nggak mencetak gol dari open play, akhirnya mencetak gol lagi ke gawang MU dan bahkan mencetak 2 gol dan 1 assist. Cukup oke banget dan juga cukup keren, berarti artinya dari poinnya sendiri. Dan juga yang menariknya ada aset-aset dari Burnley yang cukup oke ya, karena Burnley di double game week ini ternyata cukup oke karena di situ ada Weghorst yang akhirnya mencetak gol bersama dengan Rodriguez juga, dan kemarin semalam juga berhasil menang lagi 3-0, bahkan Burnley jadi cukup oke. Dan untuk itu langsung aja seperti biasa gue akan bawakan segmen-segmennya, dimana tim review singkat, tim selection, dan juga sedikit pembahasan tentang terkait double game week 34 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita akan tim review singkat untuk tim gue Rainbow FC ya di game week ke-33 kemarin, dimana langsung aja kita buka untuk FPL-nya fantasi kali ini, dimana game week ke-33 kemarin gue mengumpulkan 68 poin ya, yang dimana ini cukup oke, sedikit cukup oke karena di atas rata-rata ya, rata-ratanya 61 poin. Dan untuk overall rank gue naik sedikit ya, 50 ribuan naiknya, dan cukup oke harusnya artinya. Dan dimana dari poin-poin yang gue dapat bisa gue lihat di sini, dimana dari kiper ada Ramsdale, dan dari kapten gue sendiri di sini nggak mampu mengumpulkan banyak poin ya, karena dari double game week Madison hanya mengumpulkan 3 poin, dikali 2 jadi 6 poin. Dan juga ada Weghorst yang cukup oke dengan 10 poin. Dan di sini untuk pemain paling oke ada Muhammad Salah, dimana tentunya Muhammad Salah kembali ke performa awalnya dia sebagai pemain premium penghasil poin yang cukup besar. Jadi gue rasa Salah cukup oke kali ini dengan 19 poin, dengan 2 gol dan 1 asisnya dia terhadap gawang Manchester United yang berhasil dibobol banyak yang 4-0 ya, MU ya. Dan juga di sini dari back-backnya juga cukup oke, ada Arnold yang berhasil clean sheet juga dengan 6 poin, lalu ada Laporte juga dengan 6 poin juga, lalu ada White hanya mampu 2 poin karena Arsenal dari 2 pertandingan terakhir dia nggak mampu mencetak kemenangan ya. Bahkan melawan Southampton Arsenal kalah 1-0, dan terhadap Chelsea menang tapi gagal clean sheet karena menang 3-2 ya. Dan juga itu pertandingannya cukup seru banget, jual beli serangan bolak-balik derby London. Dan di sini White dan Ramsdale hanya mampu mengumpulkan 3 poin dan 2 poin. Lalu selanjutnya ada James yang hanya 0 poin ya, dimana James sebenarnya main, tapi James ini menjadi aset yang gue rasa perlu dihindari ya untuk teman-teman yang menggunakan wildcard. Tentunya kayak James sudah nggak bisa menjadi prioritas yang cukup oke karena James udah mulai bermain sebagai RCB itu right center back. Jadi dari sistem 3-5-2 nya Tuchel, dia nggak main lagi sebagai wingback. Jadi wingbacknya itu kadang-kadang dipakai di Azpilicueta di pertandingan terakhir kemarin, dan pertandingan kemarin lagi ada Loftus-Cheek ya. Jadi James ini artinya menempati urutan triple center back di belakang ya. Jadi itu artinya membuat penetrasi dia sebagai pemain yang cukup sering menyerang akhirnya harus berakhir ya. Dan itu artinya James bukan menjadi aset yang cukup oke lagi di sini. Dan mungkin kalau misalkan mau melihat Chelsea, di situ ada Alonso yang kembali mulai menjadi starting lineup terus dan berhasil mencetak gol juga kemarin. Dan di sini bisa gue lihat lagi di lini tengah gue masih ada Mount dengan 4 poin cukup oke. Lalu ada Foden dengan 10 poin, dimana Foden mencetak gol juga kemarin, kemenangan 3-0. Lalu selanjutnya ada Kulusevski yang gagal mencetak gol dan assist juga, hanya mampu 2 poin juga. Lalu ada pemain pengganti gue di sini, ada Sanchez yang sayangnya gue nggak mainin ya, karena Sanchez gue proyeksikan gue simpen karena memang lawannya cukup berat, yaitu lawannya adalah Manchester City dan juga Tottenham Hotspur. Cuman menariknya adalah Brighton ternyata berhasil clean sheet melawan Tottenham Hotspur, jadi mana Brighton bahkan menang ya 1-0 ya lawan Hotspur kemarin ya. Dan ada Rodriguez dengan 7 poinnya yang mencetak 1 assist juga ya terhadap Weghorst ya. Jadi ini sayangnya gue nggak masukin di sini Rodriguez menjadi pemain bench gue. Lalu selanjutnya ada Mateta dengan 1 poin, lalu ada Doherty yang cedera cukup panjang ya, cedera lutut dan harus menepi hingga akhir musim. Dan untuk itu kayak Doherty ya harus gue ganti di game week ke-34 ini. Dan itu langsung aja kita lihat untuk tim selection Rainbow FC tim gue untuk di game week ke-34 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Tapi sebelum itu gue lupa, gue akan menyampaikan untuk Goa FC ya, ranking Goa FC ya, dimana Goa FC di sini gue menempati urutan 700 dan dari posisi pertama ada
Latif Mustafa, di mana Jarum Surya masih memuncaki daftar klasmen ya. Apakah Bang Latif akan mampu bisa bertahan hingga akhir musim? Patut kita tunggu karena akhir musim tinggal bentar lagi ya, tinggal berapa game week lagi, tinggal 3-4 game week lagi, jadi cukup menarik banget. Lalu selanjutnya di posisi kedua ada Salemba FC Muhammad Slamet dengan 2260 poin, cukup tipis, nggak terlalu jauh, bedanya 19 poin aja. Lalu selanjutnya di posisi ketiga ada Bang Hafid Rahman nih, PS Remaja nih, yang berkutat di posisi atas terus nih dari awal musim kemarin, jadi cukup menarik dengan 2255 poin. Jadi Bang Hafid selisihnya ke peringkat pertama kurang lebih ada 20 poin ya, 24 poin ya, jadi masih bisa harusnya kekejar. Dan berikut untuk gua FC. Lalu selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection ya, dimana tim selection kali ini gua udah melakukan transfer, dimana kemarin gua melakukan transfer, gua ganti Doherty dengan Cash ya, dimana Cash gua pertimbangkan karena memang salah satu tim yang cukup oke untuk di beberapa game week terakhir, dan juga salah satu tim yang memiliki 7 pertandingan di 4 game week terakhir. Jadi dia dapat double game week 36, lalu selanjutnya dapat juga double game week 37. Yang dimana itu kalau nggak salah ada 2 tim ya yang mendapatkan potensi fixture kayak gitu, yaitu ada Leicester City dan juga ada Aston Villa. Yang mengingat Leicester City udah mulai agak-agak ngaco mainnya kemarin ya, performanya. Jadi gua tadinya mau beli Justin, cuman kayaknya harus gua urungkan. Dan juga gua melihat dari segi fixture juga Leicester City dan juga Aston Villa kurang lebih sama. Jadi gua kayaknya akan membagi diversifikasi untuk aset-aset gue ini ke banyak klub ya. Jadi biar aman tentunya kalau misalnya gue main dari satu tim aja dengan gue maksimalkan banyak Leicester City, tentunya ketika Leicester City kalah akan menjadi bumerang ya buat gue. Jadi gue akan diversifikasi dengan memasukkan pemain Aston Villa di sini, pemain belakang ada Cash, dan gue proyeksikan akan gue gunakan nanti di game week ke 35, 36 dan seterusnya. Dan berikut kurang lebih untuk formasinya, di mana gue menggunakan formasi 352 ya, di mana di sini gue memaksimalkan untuk pemain tengah. Di sini ada 5 pemain tengah gue, yaitu ada Maddison, Muhammad Salah, Kulusevski, Foden dan juga Mason Mount. Di mana di sini untuk proyeksi kapten gue ada Mason Mount karena Mason Mount memiliki fixture double game week. Chelsea memiliki double game week besok ya, tambahan double game week melawan Manchester United. Yang dimana Manchester United juga bisa kita perhitungkan karena memang Manchester United untuk performanya lagi di bawah ya. Lawan Norwich City aja kemarin yang berada di peringkat paling bawah cukup keteteran. Jika memang nggak ada Ronaldo pastinya kayak MU bakal kalah ya 2-0 ya kemarin ya, karena untungnya dari Ronaldo yang berhasil mencetak hat-trick 3-2 dan berhasil menyelamatkan MU, dan itu gua rasa menjadi potensi yang bagus banget untuk Chelsea bisa memaksimalkan double game week besok. Dan untuk itu Mason Mount gua proyeksikan sebagai kapten, dan di belakang gua ada Laporte, Alexander-Arnold dan juga James. Lalu di kiper gua ada Sanchez, lalu selanjutnya di lini tengah gua ada Maddison, Salah, Kulusevski, Foden dan Mason Mount tadi. Lalu selanjutnya di lini depan gua ada Mateta dan juga Weghorst. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gua kali ini, dan semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-34 besok. Dan untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan, punya masukan, punya kritik, punya saran, punya nama-nama lain yang kiranya terlewat atau mungkin punya bahan diskusi lain, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran, kritik, masukan, pertanyaan, diskusi untuk di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.